Halo Minna semuanya. Apa kabar? Pasti baik-baik saja kan? Kali ini admin bakal mereview One Piece chapter 1000. Ya, pertama-tama subscribe dulu channel ini biar admin semakin semangat nguploadnya. Langsung saja kita review manga One Piece chapter 1000 yang berjudul Luffy si topi jerami. Chapter dibuka dengan Luffy yang sudah berada di lantai 5 di Onigashima. Luffy bertemu Shishimaru yang sudah menghabisi musuh yang menutupi jalan Luffy di lantai 5. Luffy berterima kasih kepada Shishimaru dan Luffy menyampaikan bahwa ia tak akan melupakan jasa para suku Ming yang rela mengorbankan nyawanya demi Raizo. Shishimaru pun menangis terharu karena kebaikan hati Baka Sencho kita, Mugiwara no Luffy. Halaman berpindah ke Marco yang dihadang oleh Queen dan King pergi ke lantai paling atas. Tetapi King dan Queen tak bisa menyentuh Marco. Anak kesayangan si Rohige dilawan. Gak selevel kali ya. Marco yang membawa Zoro dengan kakinya pun melempar Zoro agar Zoro bisa cepat pergi ke lantai paling atas. Lanjut ke panel berikutnya. Yamato sedang memperlihatkan buku catatan Kozuki Oden kepada anak Oden itu sendiri, yaitu Kozuki Momonosuke. Yamato memberitahu Momonosuke kalau ia tak sengaja menemukan buku itu tepat di sungai dekat istana Oden. Yamato menegaskan kepada Momonosuke bahwa di buku catatan Oden itu berisi semua kisah petualangan Oden di laut. Bahkan di buku itu diterangkan juga Momonosuke lahir di kapal Shirohige, ya lebih tepatnya di Moby Dick. Setelah itu mereka pindah ke kapal Raja Bajak Laut, Goldie Roger. Di buku itu pun Oden meramalkan bahwa akan datang 20 tahun setelahnya nanti akan muncul bajak laut muda yang kuat. Sekarang sudah 20 tahun sejak semua itu berlalu. Para bajak laut yang diramalkan oleh buku catatan Oden sudah berada di Wano ini. Kukira es salah satunya, kata Yamato. Yamato pun mengingat saat es dan Ie sedang ngobrol santuy di Wano. Es sedang menceritakan adiknya yang bernama Luffy, Bakasencho kita yang bercita-cita ingin menjadi raja bajak laut. Di saat Luffy bercerita kepada kami malah menertawakan dia, kata S. Walaupun S menertawakan impian Luffy, tetapi S melarang orang-orang menertawakan Luffy karena Luffy benar-benar yakin bahwa ia akan menjadi raja bajak laut. Yamato pun berjanji kepada Ace bahwa ia tak akan pernah menertawakan adiknya Ace, yaitu Luffy, sambil menangis terharu mendengar cerita dari Ace. Yamato pun menyadari bahwa di dalam buku catatan Oden, Raja Bajak Laut mengatakan hal yang sama seperti Ace. Ya, bapak dan anak, like father like son. Dan kata-kata Roger itu membuat Oden terkesan. Yamato memberitahu Ace bahwa tentu ia tidak akan menertawakan adiknya. Karena dalam buku catatan Oden ada seorang pria yang mengatakan hal yang sama seperti yang Ace katakan. Es pun bergurau kepada Yamato bahwa ia ingin mengajak orang yang diceritakan Yamato tadi dan Luffy untuk minum bersama. Padahal orang yang diceritakan oleh Yamato tadi adalah bapak Es sendiri, yaitu Raja Bajak Laut, Goldie Roger. Yamato pun memberitahu Es kalau orang itu sudah wafat. Es pun terkejut. Hah, kata Es. Terkejut. Setelah puas ngobrol santai dengan Yamato, Es pun memberi Yamato favorite cardnya agar Yamato dan ia bisa bertemu kembali. Es pun pamit pulang kepada Yamato. Flashback Yamato dan Es pun selesai. Kini kembali ke Yamato yang sudah usai menceritakan Es dan dirinya bertemu. Yamato pun memberitahu kepada Momonosuke dan Shinobu bahwa sayang favorite card Es sudah hangus karena Es sudah wafat di perang besar Marineford. Fakta bahwa Es itu putra Roger dan adik kecilnya bernama Luffy yang dibawa Momonosuke ke Wano. Oden juga menggambarkan masa depan yang seperti ini.
20 tahun yang akan datang, nanti generasi bajak laut yang baru akan memimpin era selanjutnya. Mereka akan datang ke dunia baru dan meski aku akan mati, merekalah yang akan mengalahkan Kaido, ramal Oden di buku catatannya. Halaman berpindah ke Luffy, Zoro, Lau, Kid, dan Killer yang sudah pergi ke lantai paling atas untuk bertempur melawan dua Yonko, Big Mom dan Kaido. Luffy berjalan ke arah Kaido dan Big Mom. Kaido dan Big Mom yang mengira Luffy ingin menghampiri mereka pun terkejut. Karena Luffy ternyata menuju ke belakang mereka berdua. Luffy pergi melihat 9 sarung pedang merah yang sedang pingsan dan sekarat. Luffy pergi ke arah Kinemon yang sedang setengah sadar. Luffy meminta maaf kepada Kinemon karena ia terlambat menuju ke lantai paling atas. Kinemon yang babak belur menangis terisak-isak sambil berkata, "Kami menyesal, di akhirat nanti kami tidak akan sanggup menemui Tuan Oden," kata Kinemon. "Kumohon selamatkan negeri Wano," ucap Kinemon kepada Luffy. Luffy pun menyaut Kinemon dengan menjawab, "Tentu saja Kinemon, karena ini adalah negeri temanku," kata Luffy. Kaido yang berada di belakang Luffy ingin memukul Luffy dari belakang. Luffy bergegas meminta tolong kepada Lau dengan jurusnya agar 9 sarung pedang merah dipindahkan ke lantai bawah. Luffy pun melompat dari serangan Kaido dan menyerang Kaido dari atas memakai jurus barunya, Gomu Gomu no Retrok. Entah dari mana Luffy ini dapat jurus ini, kita pun tidak tahu. Kaido pun terjatuh. Big Mom pun terkejut melihat Kaido dengan mudahnya terjatuh oleh serangan Luffy. Gile Luffy. Dan tidak cuma itu, muka Kaido pun gosong. Gosong di panggang Luffy. Luffy pun dengan lantangnya menegaskan bahwa ialah yang akan mengalahkan mereka. Dan akulah yang akan menjadi raja bajak laut, kata Luffy. Wah, bahkan Senchou dilawan, kalahkan lo Kaido. Big Mom apalagi, lawan Marco aja ketar-ketir, apalagi lawan tokoh utama. Chapter epic ini pun selesai sampai di sini. Mantap jiwa. Gimana menurut kalian? Chapter ini epic bukan? Kalau admin bisa menilai dari 10 bintang, ini chapter bakal admin kasih bintang 9. Saking epicnya. Kalau kalian gimana? Tulis jawaban kalian di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan pencet tombol loncengnya ya. Saya Zalfaris. See you next time. Bye-bye.